Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang dampak perbedaan sosial dan upaya menciptakan harmoni sosial. Nah, dalam video berikut yang akan ditayangkan adalah kisah seorang anak atau kisah di dunia pendidikan yang menunjukkan adanya perbedaan sosial. Maka dari itu, silakan saksikan. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Isyan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Isyan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya yang sekarang, Isyan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak laki-laki bernama Yohan. Beda dengan Isyan, Yohan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik, bertolak belakang dengan Isyan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Isyan memang tak tertarik dengan pelajaran sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Isyan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajid. Rajid kesal karena Isyan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajid dan teman-temannya berhenti. Gak cuman marah-marahin Isyan, Rajid juga memanggil Isyan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Isyan mendapatkan luka di kepala sedangkan Rajid dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Isyan kesal karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajid datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Isyan, minta tanggung jawab karena si Rajid luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Isyan juga mengalami luka yang sama. Bukan ngebela anaknya, si bapak malah langsung nampar Isyan karena bukan sekali ini aja Isyan buat masalah. Bahkan, si bapak mengancam kalau sekali lagi Isyan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Isyan seringkali dimarahi gurunya karena nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali, Isyan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya karena menurutnya, huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Isyan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Isyan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus aja maksain Isyan buat baca dengan benar, sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak terus, Isyan cuma ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Isyan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Isyan anak yang tanda kutip berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Isyan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Isyan. Akhirnya, terpaksa si bapak berencana mindahin Isyan ke sekolah asrama. Walaupun Isyan berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Isyan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, si ibu ngelepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Isyan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Isyan gak henti-hentinya melamun dan menangis seakan gak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun, Isyan tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia gak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Gak ada yang paham sama Isyan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini, dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang gak mendukung. Setiap hari, Isyan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi, keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini, kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya udah gak ada. Hal itu pun membuat Isyan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun gak mengobati kemarahan Isyan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja, dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap aja, Isyan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Isyan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun.
Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti, hal itu membuat dia sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Isyan di depan kelas. Mengamati Isyan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan, dia pun menanyakannya pada teman sebangku Isyan yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Isyan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Isyan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Isyan dan akhirnya mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksi. Esokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang nggak bisa baca tulis, tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia nggak lulus, semua orang mentertawakannya. Kemudian suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Isyan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Isyan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritain adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya, seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun ngomong empat mata dengan Isyan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Isyan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Isyan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah, khusus untuk membicarakan tentang Isyan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Isyan, dan kayaknya Isyan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Isyan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Isyan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang gak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Isyan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Isyan bisa dites secara lisan karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Isyan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Isyan pun akhirnya dapat guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Isyan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Isyan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Isyan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Isyan bangun paling pagi dan pergi ke kolam di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Isyan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Isyan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Pak Nikum yang melihat lukisan Isyan pun kagum sama karyanya. Isyan pun juga gak bisa menahan harunya ketika dia ngelihat hasil lukisan Pak Nikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Isyan. Isyan Nandakishore Awasthi Apsati. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Isyan datang saat bagi rapot, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Isyan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia.
Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Isyan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Isyan yang kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya nangis juga dan berterima kasih kepada Pak Nikum karena udah membimbing. Kita sudah saksikan bahwa adanya perbedaan. Di dunia pendidikan kita biasa lihat adanya perbedaan sosial, biasanya itu dari tingkat pendidikan yang umum, kemudian dari tingkat pendidikan tadi, juga di dalamnya akan memperlihatkan seperti yang pada kisah pada film tadi, atau kisah potongan dari film tadi, adanya anak yang kesulitan untuk belajar, namun orang di sekitarnya itu tidak paham tentang adanya perbedaan tersebut. Jadi dia mendapatkan diskriminasi atau bulian dari orang yang ada di sekitarnya. Nah, dari perbedaan tersebut maka dampaknya adalah gangguan pada psikologis anak tersebut, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya kriminalitas, dengan kata lain adanya pembulian tadi. Jadi di dunia pendidikan selalu kita temukan adanya perbedaan, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang rajin, ada yang malas. Nah, itu semua akan berdampak, bisa bully, bisa juga gangguan psikologis. Nah, dari cuplikan film tersebut, maka anak-anak selanjutnya akan mencari perbedaan yang ada di lingkungan kamu dan mencari juga upaya menciptakan harmoni sosial dari perbedaan tersebut, dari dampak perbedaan tersebut, mencari upaya menciptakan harmoninya. Nah, silakan dicari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.